Halo, ketemu lagi dengan Tonan. Buat kamu yang belum tahu, saya Tuli. Jadi, acara realita ini saya bawakan dengan bahasa isyarat. Kali ini, saya mau membahas soal Lampung. Soal konten kreator TikTok Bima Yudo yang sedang viral. Dia mengkritik kondisi di daerah kelahirannya, yakni Lampung. Jalannya rusak-rusak. Kalau hujan, jalanan jadi seperti kolam. Bisa dibuat berenang dan beternak lele. Kritikan yang disampaikan Bima Yudo sebetulnya biasa saja. Dia bicara fakta apa adanya. Dia bicara dengan gaya anak muda yang biasa bicara apa adanya. Apa yang dia sampaikan adalah keluhan warga Lampung pada umumnya. Mereka yang pernah ke Lampung pasti punya kesan yang sama. Jalan di Lampung banyak yang rusak dan tidak dibetulkan oleh pemerintah setempat. Memang, gaya bicara Bima terkadang menggunakan bahasa yang kasar. Ya, ini khas anak muda zaman sekarang yang lebih suka berterus terang. Ternyata, Gubernur Lampung, namanya Arinal Junaidi, dia sepertinya tidak terima dengan kritik Bima yang viral di media sosial. Menurut kabar, orang tua Bima yang pegawai negeri sipil sempat dipanggil ke rumah wakil bupati. Di sana, mereka ditelepon sama gubernur dan dimarahi sama gubernur. Selain itu, ada pengacara di Lampung, namanya Ginda Ansori. Dia melaporkan Bima ke polisi. Ginda Ansori ini diketahui adalah tim kuasa hukum Gubernur Lampung. Dia menjabat Ketua Koordinator Presidium Komite Pemantauan Kebijakan dan Anggaran Daerah. Tonan tentu heran dengan tanggapan dari Gubernur Arinal Junaidi. Dia tidak bisa menerima kritik dari anak muda potensial yang berasal dari daerahnya sendiri. Sudah pasti, di media sosial, banyak yang membela Bima. Bahkan, para politisi di Jakarta dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Pak Mahfud MD, juga sudah memberikan tanggapan soal kasus ini. Tonan senang. Dengan adanya media sosial seperti TikTok, masyarakat lebih mudah melakukan kritik kepada pemerintah. Sekarang, masyarakat di berbagai daerah sama kritisnya dengan orang-orang Jakarta. Ini bagus buat demokrasi, supaya kontrol terhadap pemerintah berjalan dengan baik. Tonan juga senang ada anak muda seperti Bima Yudo yang mau dan berani bicara politik. Sekarang ini, yang Tonan lihat, banyak anak muda malas bicara politik. Padahal, politik sangat mempengaruhi masa depan mereka. Apakah Indonesia akan jadi negara maju? Atau bisa jadi Indonesia malah akan menjadi negara khilafah. Tonan salut sama anak muda seperti Bima Yudo. Harapan Tonan sih, ini jadi inspirasi buat anak-anak muda lain buat juga mulai berani bicara.
Bakal bagus banget kalau banyak anak muda kita mulai juga ikut memikirkan masa depan bangsa kita. Kalau soal Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Tonan berharap ini juga jadi pelajaran. Ini jadi pelajaran buat para pemimpin, di tingkat nasional maupun di daerah-daerah, kalau masyarakat sudah berubah. Mereka sudah berani bersuara. Ada media sosial yang bisa membantu masyarakat bersuara. Ada internet dan media sosial juga yang bisa bikin masyarakat makin cerdas dan paham politik. Jadi, kondisi sekarang ini adalah tantangan besar buat politisi-politisi lama. Mereka harus bisa menyesuaikan diri juga. Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Buat Bima Yudo, tetap semangat. Tonan dukung Bima. Semoga pembahasan Tonan ini bisa bermanfaat. Oh iya, buat teman-teman yang Muslim, Tonan mau ucapin selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah syuting ini, Tonan mau liburan dulu. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran.